Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita sekarang sedang memasuki bulan suci Ramadan. Yang teringat oleh kita adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, bulan puasa itu banyak larang-larangan yang tidak boleh dilakukan di siang hari. Misalnya melakukan hubungan suami istri, makan minum di siang hari kalau tidak ada alasan gitu, bergunjing, bergibah, dan lain sebagainya gitu. Itu adalah larangan-larangan yang bisa menyebabkan puasa seseorang bisa menjadi batal. Nah, tapi orang bertanya, Pak, ini boleh nggak sih kok puasa-puasa membahas isu Mansur gitu? Kan apa nggak merusak puasa gitu? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, kita dudukkan persoalannya. Dalam puasa itu memang tidak boleh bergibah, menggunjing, tapi Islam itu ada lagi kaidah yang umum dalam Islam, itu membicarakan kemaslahatan itu lebih aslah gitu. Misalnya seseorang sakit. Orang sakit kalau di siang hari di bulan Ramadan ya dia boleh tidak berpuasa. Bahkan ada juga seseorang yang haram berpuasa di siang hari bulan Ramadan, misalnya perempuan yang sedang mens atau sedang haid, dia haram berpuasa gitu. Nah, dalam cerita-cerita lain misalnya hakim di pengadilan menyidangkan kasus, maka para pelapor itu mengungkapkan dalam tanda kutip itu bisa disebut gibah, tapi gibah yang dibolehkan gitu. Dia menceritakan kelakuan orang yang dia gugat, hakim memeriksa kasusnya, jaksa mengajukan tuntutan, itu termasuk hal-hal yang dibolehkan. Bahkan yang lebih tinggi lagi, Nabi Muhammad itu, sejarah Islam yang gilang gemilang itu diukir di bulan Ramadan. Nabi dengan 330 pengikutnya di saat itu keluar di siang hari di bulan Ramadan, itu yang dikenal dengan peristiwa Badar Al-Kubra, Perang Badar, di mana para pelakunya yang meninggal di saat itu langsung dikasih pahala syahid sebagai seorang syuhada yang langsung masuk surga Allah nanti. Adapun yang hidup selamat, dia dikasih beberapa dispensasi hidup. Maka disebut oleh Rasulullah, wahai ahli Badar, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu buat. Kalian itu sudah dimaafkan oleh Allah, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Ini salah satu contoh terjadi di bulan puasa. Peristiwa kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 1945 juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan banyak perang-perang besar nanti dalam sejarah dunia Arab juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan, tapi juga ada nanti yang dibolehkan dilakukan di bulan Ramadan, termasuk berperang. Nah, membahas isu Mansur, kita lihat karena ini difa'un limasalihil muslimin. Kita untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin supaya tidak terlena dari, dalam tanda kutip, tipu daya yang disampaikan oleh Yusuf Mansur dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbah-khutbahnya, dalam tausiah-tausiahnya yang nanti berujung kepada sedekah. Itu aja. Jadi kita menjelaskan ini supaya kita bisa melakukan koreksi, melakukan kritikan agar tindakan kesewenang-wenangan Yusuf Mansur
yang bisa kita sebut menista Islam, bisa kita lakukan pencegahan gitu. Minimal masyarakat yang mendengar uraian kita ini akan berhati-hati untuk tidak tertipu atau tidak terjatuh dalam cerita retorika Yusuf Mansur yang akhir-akhirnya nanti meraup uang sedekah. Karena begitu dia coba berbisnis real, banyak sandungannya gitu. Maka cerita dia akan kembali aktif di dunia dakwah dalam tanda kutip. Ini bagi kita tentu saja perlu pencegahan. Kita perlu menyampaikannya bahwa hal ini dilakukan dalam puasa ya tidak ada masalah. Karena yang kita ceritakan itu adalah untuk menjelaskan kebenaran. Yang menjelaskan kebenaran tentu saja bagian dari perbuatan mulia pada saat bulan puasa Ramadan. Baik itu nanti di siang hari maupun nanti itu dilakukan di malam hari setelah orang berbuka puasa. Apakah itu dilakukan di mimbar-mimbar masjid supaya jemaah ini tidak terus-terusan kena tipu. Tipu dengan marketing sorga dalam tanda kutip yang menawarkan nanti cerita-cerita indah yang ujung-ujungnya nanti hanya sebuah kepalsuan yang tidak punya dasar dan tidak punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita bahas-bahas nanti Yusuf Mansur bulan puasa ya boleh-boleh aja. Dosa enggak? Ya enggak lah. Kita tujuannya untuk kebaikan. Sama kayak hakim gitu. Hakim membuka file orang-orang di persidangan gitu. Itu tidak berdosa. Saya suami istri cerai. Katakanlah begitu ya. Hakim kan perlu kebenaran dari antara dua kasus gitu. Maka dia akan meneliti, ditanya suaminya, ditanya istrinya, apakah itu sebuah aib gitu. Kalau di pengadilan tidak aib. Terus orang bertanya masalah hukum agama kepada katakanlah MUI. Kalau di negara Islam lain itu disebut ke mufti. Mufti ya boleh memberikan dalil-dalil hukum setelah melihat dan mendalami kasus seseorang. Dan itu tidak dianggap sebuah perbuatan dosa. Walaupun itu dilakukan di bulan Ramadan. Ini jangan kita nih salah-salah dikit-dikit. Hoi puasa hoi. Nggak boleh. Enggak. Perang pun juga boleh di bulan Ramadan. Terus polisi misalnya di jalan raya. Ada pencuri. Di bulan puasa gitu. Apa polisi akan meninggalkan tugasnya? Ya tidak. Itu tindakan yang boleh dilakukan dalam kasus-kasus seperti itu. Nah, berdakwah di bulan puasa, menceritakan kebenaran, juga bagian dari ajaran Islam. Jadi mari kita dudukkan masalah ini agar kita tidak terjebak dengan slogan-slogan. Sedikit-sedikit orang cakap, nggak boleh nih bulan puasa, ini bukan aib ente, nggak begitu. Nah, bicarakan Yusuf Mansur untuk melindungi kaum muslimin dari tipu dayanya, itu bagian dari perbuatan yang beramal soleh gitu. Kita mendapat pahala. Kenapa? Karena kita melindungi dan menjelaskan kebenaran atas kebatilan dari cerita-cerita Yusuf Mansur. Demikian memberikan landasan hukum kepada kita bersama, supaya kita di bulan puasa itu juga, ya kita berpuasa, tapi juga kita harus melindungi diri kita dari tindakan-tindakan setan. Kan itu yang kita dengar. Karena di bulan puasa itu ya setan-setan dibelenggu dalam hadisnya. Tapi kalau ada setan-setan yang berkeliaran, menafsirkan ayat-ayat agama dalam versi-versi setan, ya kita harus menolak. Karena itu merusak nilai ibadah puasa kita gitu. Jadi mudah-mudahan mari kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan dengan puasa itu akan mendapat balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan Ramadan ini makin sehat keimanan kita, juga makin sehat perekonomian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.